Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 semuanya. Apa kabar? Insya Allah sehat ya. Miss Usi berdoa kalian belajar dari rumah dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Kali ini bertemu dengan Miss Usi, kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kita akan belajar apa di pertemuan kali ini? Baik, disimak ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, kita akan belajar tentang yang pertama, menggali informasi tentang tokoh kemanusiaan. Kedua, membuat periskop sederhana. Ketiga, membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Yang keempat, mencari informasi tentang pengalaman sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pertama. Ayo membaca, menggali informasi tentang tokoh kemanusiaan. Mungkin ada yang selama ini belum dengar tentang Dr. Lee Gunawan. Nah, Dr. Lee Gunawan, beliau adalah seorang tokoh bersahaja yang layak disebut pahlawan. Kenapa layak disebut pahlawan? Kita baca tentang Dr. Lee ya. Ada di buku paket halaman 85. Dr. Lee dan perjuangannya. Tidak semua pahlawan diberi gelar pahlawan karena ikut berperang atau melawan penjajah. Seseorang dapat disebut sebagai pahlawan karena berjuang untuk kepentingan orang banyak. Contohnya adalah Dr. Lee Darmawan, penggagas Rumah Sakit Apung. Lee Darmawan lahir di Padang, Sumatera Barat, 16 April 1946 dengan nama Tionghoa Lee Tek Bi. Dr. Lee Darmawan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Di masa kecilnya, Lee menyaksikan banyak orang yang kurang mampu di lingkungan sekitarnya dan tidak dapat ke dokter karena tidak memiliki biaya. Lee juga menyaksikan adik kandungnya meninggal dunia akibat diare akut karena terlambat ditangani oleh dokter. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian mendorong Lee untuk menjadi seorang dokter. Lee Darmawan akhirnya menamatkan pendidikan dokternya di Jerman. Beliau kembali ke Indonesia dan menyumbangkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan. Dr. Lee kemudian memiliki ide untuk membuat rumah sakit terapung. Tujuannya agar bisa berlayar, mengunjungi dan mengobati ribuan orang miskin yang membutuhkan pertolongan medis di pulau-pulau terpencil dengan cuma-cuma. Dr. Lee pun membeli sebuah kapal kargo yang kemudian disulap menjadi rumah sakit lengkap dengan segala peralatan rumah sakit, termasuk ruang perawatan. Untuk selanjutnya, Dr. Lee tengah merintis The Flying Doctor yang bertujuan membantu pelayanan kesehatan dengan menggunakan pesawat kecil hingga dapat menjangkau daerah terpencil di pegunungan. Semuanya menawarkan pengobatan gratis. Itu tadi bacaan yang memberikan informasi tentang Dr. Lee Darmawan dan perjuangannya. Apabila ada informasi yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, kalian bisa membuat dalam bentuk pertanyaan. Misalkan, yang pertama, Dr. Lee khusus dokter spesialis apa? Apakah paru-paru, THT? Yang kedua, kapan pertama kali rumah sakit apung diluncurkan atau diresmikan? Yang ketiga, apa kesulitan dalam mengoperasikan rumah sakit apung? Nah, bentuk pertanyaan kalian bisa kalian tahu jawabannya atau cari jawabannya bisa melalui internet, buku, ataupun koran. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi kedua ya. Kita masuk ke materi kedua. Ayo berkarya, membuat periskop sederhana.
Setiap kapal yang bergerak di bawah permukaan air, contohnya kapal selam, itu biasanya dilengkapi dengan periskop. Kegunaan utama dari periskop adalah untuk melihat pemandangan di sekeliling kapal selam hingga di atas permukaan laut. Bagaimana cara membuat periskop sederhana? Kalian lihat selanjutnya. Baik anak-anak pintar, kita masuk ke materi ketiga. Ayo membaca, membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Pada buku paket kalian halaman 90-91 ada bacaan Letkol Seruci. Dengan membaca bacaan tersebut secara baik, menyeluruh, seksama, hati-hati, dan teliti, insya Allah kalian akan mengetahui informasi banyak tentang Letkol Seruci. Untuk selanjutnya, kalian pasti juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bacaan tersebut. Contohnya pertanyaannya adalah, satu, siapakah Letkol Seruci? Jawab, Letkol Seruci adalah salah satu pejuang kemerdekaan. Beliau ikut berjuang dalam upaya perebutan kemerdekaan. Beliau juga seorang mantri atau juru rawat malaria yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Jawaban dari pertanyaan ini bisa kalian lihat pada bacaan. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kalian mencari jawabannya ada pada bacaan juga. Semangat ya! Bisa kalian latihan sendiri selanjutnya.
Kita masuk ke materi terakhir. Ayo menulis, mencari informasi tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita tadi baca teks Letkol Sruci, kita tahu bahwa Letkol Sruci menunjukkan sikap cinta tanah air yang begitu besar. Beliau merupakan contoh dalam pelaksanaan atau pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Beliau menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Beliau rela berkorban, meninggalkan keluarga untuk berjuang demi kemerdekaan bangsa. Nah, kalian bisa menerapkan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila di rumah. Yang pertama, saling menyayangi anggota keluarga. 2. Menggunakan barang produksi dalam negeri. Sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila di sekolah. Pertama, bergaul dengan teman sekolah tanpa membedakan ras. Yang kedua, menjaga keamanan sekolah. Untuk selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri. Alhamdulillah, itu tadi materi yang telah Miss Usi sampaikan pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Miss Usi berharap kalian jelas, kalian mudah memahaminya. Untuk tugas bisa kalian kerjakan buku paket halaman 93 nomor 2 dan 3. Kurang lebihnya Miss Usi mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari Miss Usi. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.